Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti lobby? Nama ada saya itu. Silakan. Jadi nanti Nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Tidak. Tidak, jika saya mati saya rela syahid. Oke. Apa yang Saya tidak Kemudian pernah terjadi melakukan sehingga itu. Saya tidak sama sekali tidak pernah melakukan itu. Pak, tolong jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke. Tolong jadi saksi ya, Pak. Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Karena Vina? tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Bagaimana dengan pelaku yang lain? Tidak Peggy, kenal. Mereka hanya kenal teman, Pak. teman, tapi Anda betul ikut game apa? Tidak, sama sekali, Pak. Saya rela mati, Pak. Jadi kalian jadi saksi kalau saya Pada mati. saat tanggal 27 Anda di mana pada saat Di mana kejadian? tempat apa? Di Katapang. Saya di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Pak. Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya rela mati, Pak. Anda betul Peggy Setiawan? Tidak, lagi sewa. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Saya rela mati. Sampai sini, Bu. Tunggu. Peggy, mungkin ada yang mau disampaikan ke orang tua dan juga masyarakat lain. Saya minta doanya. Oke. Itulah pernyataan Peggy atau Peron setelah Polda Jabar melakukan rilis. Ia menyangkal terlibat dalam kasus ini. Ia menyangkal disebut sebagai anak geng motor dan juga tidak mengenal dari dua korban yaitu Vina dan Eki. Nah, yang dikatakan Linda juga Linda mengaku tidak mengenal Peggy. Tapi Pak Ugro mungkin melihat tadi apa yang disampaikan oleh Peggy seperti apa pandangannya? Jadi semua warga harus tahu ya, semua warga masyarakat bahwa alat bukti itu ada 5. Ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sekarang kalau orang dianggap sebagai tersangka itu sama dengan di Amerika, nggak perlu di BAP. Keterangan dia tuh nanti keterangan di sidang pengadilan, namanya keterangan terdakwa. Makanya nomor 5 itu keterangan terdakwa. Jadi apa yang dikatakan Peggy, ya mungkin bisa benar, bisa enggak. Ya udah nanti terserah di pengadilan itu aja. Jadi mudah-mudahan ini kan pelajaran baik bagi aparat penegak hukum. Jangan mengharapkan bahwa tersangka itu harus memberikan keterangan di awal, biarin aja. Jadi setiap tersangka berhak diam dan dia memberikan pernyataan nanti di depan sidang pengadilan. Kalau sudah seperti itu kan, ya ini sebenarnya KUHAP ini karya agung tahun 81 yang harusnya dihormati semua, itu aja. Baik, Pak Ugro mengatakan tadi harusnya dibentuk tim khusus ini. Artinya juga kemungkinan dari Kapolri juga memberikan perintah kasus ini dibuka kembali penyidikannya. Sehingga kemudian tadi salah satu puzzle mungkin yang belum ketemu ini bisa membuka rangkaian seperti apa kronologi pada saat itu. Begitu Pak? Iya, jadi sama dengan tahun 99 kan ada pembunuhan 3 anggota dari United Nations, dari UNSCR, dari masalah pengungsi di daerah Belu, Atambua. Jadi ya Kapolri kan sensitif seperti itu, Pak Bimantoro waktu itu bentuk tim khusus. Ya waktu itu ada Pak Kuris Mere, ada Pak Indra Ditanos, saya Hendro, semuanya datang ke situ melakukan penyidikan, dibantu oleh Polda dan Polres tempat. Jadi setelah ditemukan pelakunya, indikasi dari saksi sudah ditemukan, ya kan, korban golongan darahnya adalah A, B, dan O. Ya kan? Tapi setelah ditemukan parang yang dari tersangka, diperiksa di laboratorium forensik, ternyata AB. Nah, kita semua panik. Kita sampaikan ke lapor Polri kan, tolong dicek ini bagaimana, diperiksa dengan ahli DNA. Kita juga seperti tidak masuk akal kalau parang itu setelah kena darah korban A kemudian B menjadi AB karena ditemukan di parang AB. Nah, ini jadi barang bukti di sidang pengadilan. Jadi Satgas yang dibentuk ini dalam rangka kasus Vina ini menurut saya ada Satgas lengkap, ada Propam di situ, bagaimana dia bisa mendengar keterangan anggota-anggota waktu itu, kemudian dari dokter forensik, psikologi, kemudian dari Bareskrim sendiri, ya pimpinlah seorang
komisaris besar itu yang kira-kira kalau berhasil ya promosikan jadi Brigjen atau satu Baik. saat jadi Kapolri. Orang ini kan punya prestasi luar biasa kalau bisa mengungkap kasus ini seperti itu. Baik, Pak Ugro, apa tidak cukup hanya dengan Polda Jabar saat ini begitu serius mengerjakan, kemudian juga Barreskrim sempat kemarin memberikan pernyataan akan turut membantu, apa tidak cukup hanya dengan itu? Tidak cukup dengan kata-kata. Ini harus didokumentasikan melalui operasi khusus kepolisian. Anda melihat action yang dilakukan pihak kepolisian belum cukup, sepak terjangnya belum cukup ini serius saat ini? Harus dilengkapi dengan operasi khusus kepolisian dengan biaya tertentu dan mungkin biaya paling besar. Karena ini menarik perhatian masyarakat dalam dan luar negeri. Gitu. Ini ujiannya kan integritas Polri di masyarakat dan di dunia gitu aja. Saya tertarik seperti ini karena ya kita Bayangkara tua kan tidak boleh mati. Ugro Seno boleh mati, tapi Bayangkara tua nggak boleh mati. Melihat kasus ini ya saya mohon Pak Kapolri segera bentuk tim khusus saja. Di situ turunkan bisa sebulan, 2 bulan sampai kasus ini terungkap. Anda juga menyebutkan seharusnya ada propam juga di dalam tim tersebut. Iya. Apakah ini juga untuk memeriksa bahwa penyidik-penyidik yang bertugas pada saat itu lalai, tidak melakukan tugasnya dengan baik pada saat itu? Begitu, Ya. Pak? Bisa juga ini kan masuk kasus obstruction of justice. Kalau nanti dalam pemeriksaan baru ada yang mengaku ya Pak dulu ada kami lupa menghilangkan barang bukti misalnya gitu, atau disuruh menghilangkan. Ini propam yang nggak bisa mengungkap di situ. Jadi benar-benar kasus ini nanti bisa murni pidana yang bisa dibuktikan secara clear and clean gitu aja. Baik. Diperlukan tim khusus untuk turun, Pak Akhyar, pandangannya? Ya, saya juga setuju dengan pendapat beliau. Tentu akan berbeda langsung instruksi dari dibentuk oleh Kapolri. Tentu daya dobraknya akan yang luar biasa. Jangan ada hambatan dana, jangan ada hambatan birokrasi lagi, hambatan kepangkatan di situ. Nah, tentu ini akan lebih cepat dan akan lebih komprehensif. Saya sangat mendukung apa yang Pak Ugro katakan tadi. Untuk ini memang taruhannya adalah penegak hukum kita. Ya, ini kepolisian dulu nih, karena memang boleh dikatakan ketika tahap pertama itu kurang komprehensif kan. Tahap pertama adalah olah TKP tersebut. Iya, oleh TKP-nya kita mana, ada nggak visum dahulu, ada nggak pemeriksaan DNA di situ, karena korbannya meninggal, nggak ada lagi alat bukti yang lain, nggak ada. Dari barang-barang bukti inilah yang jadikan alat bukti nanti. Katakan ada darah, ini darah siapa? Sperma ini siapa yang punya? Ada nggak sidik jarinya di situ? Mana senjata yang menusuk itu tadi? Pasti ada. Ada tangan diperiksa sidik jari di situ. Ini punya siapa? Ini yang ini kelihatan apakah ada nggak zaman dahulu atau tidak. Kalau tidak ada, tentu ini yang sangat kita sayangkan juga. Tidak komprehensif di saat itu pemeriksaan. Mungkin kalau komprehensif di saat itu nggak akan heboh seperti ini kita. Ini taruhannya memang integritas, keprofesionalitasan pihak kepolisian kita. Ini luar biasa. Saya setuju kalau ketua tim tadi dapat mengungkap kebenaran material di sini, siapa pelaku yang sesungguhnya. Saya setuju itu harus dapat promosi yang dipercepat itu. Baik. Nah, kita juga akan lihat bagaimana kronologi peristiwa ini menurut pihak kepolisian. Kita tayangkan dalam bentuk animasi. Inilah dia kronologi pembunuhan sadis Vina Cirebon, di mana Eki juga menjadi korban. 27 Agustus 2016, korban Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki melewati kawasan Kali Tanjung. Jadi ini memang terjadi pada Agustus 2016 silam. Kemudian 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh. Nah, 11 pelaku pada saat awal kronologi disampaikan pihak kepolisian, tapi pada saat rilis kemarin kemudian dikatakan pihak kepolisian tidak ada 2 DPO lainnya sehingga total hanya ada 9 pelaku. 2 DPO lainnya disebut oleh asal sebut oleh para terpidana atau pada saat itu adalah tersangka, begitu. Itu yang diberikan keterangan oleh pihak Polda Jawa Barat pada saat rilis, sehingga saat ini 11 pelaku masih, tapi pihak Polda Jabar sudah memberikan keterangan tambahan hanya ada 9 pelaku pada hari Minggu kemarin. Nah, 27 Agustus 2016 korban lalu dibawa para pelaku ke tempat sepi. Ini dia, ini yang kami tunjukkan TKP-nya tadi. Pada saat kami berbincang ada tanah kosong. Nah, ini yang merupakan tempat sepi tersebut, tempat para pelaku membawa 2 korban ini. Berikutnya, kita lihat apa yang terjadi. Para pelaku menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Baik. Dan sekali lagi memang pada saat itu, pada saat awal kronologi menyebutkan ada 11 pelaku.
dan jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang, Desa Kepongpongan. Nah, ini merupakan TKP kedua tempat jenazah ditemukan, itu yang juga kami tayangkan ke hadapan Anda tadi di Jalan Layang, di Desa Kepongpongan. Sehingga kemudian pada saat awal ini disebutkan bahwa korban tersebut adalah meninggal dunia karena menjadi korban kecelakaan tunggal. Tapi kemudian berkembang dari hasil penyidikan akhirnya disebutkan juga bahwa Eki dan Vina ini merupakan korban dari pembunuhan dan pemerkosaan. Kami juga memiliki pernyataan dari ayah dari korban. Jadi ayah dari Eki yang akan kami sajikan nanti. Tentunya juga Pak Ugro bisa berikan pandangan, Pak Ahyar juga, karena kami sempat sajikan tadi 11 pelaku awalnya. Tapi kemudian pihak Polda Jabar mengatakan tidak ada 2 DP tersebut. Bagaimana bisa Pak itu? Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.